Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika sekalian, jumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu perbandingan senilai. Mari kita langsung ke bagian berikutnya. Sebelum ke materi, kita ingat dulu tentang kesamaan pecahan. 1/2 sama dengan 3/6. Ini sama artinya dengan 1 kali 6 sama dengan 2 kali 3. 6 sama dengan 6, yaitu dengan perkalian silang. Kita lihat berikutnya. Ya. X dibagi 2 sama dengan 9/4. Dengan perkalian silang kita dapatkan 4 kali X sama dengan 2 kali 9, yang berarti bahwa X sama dengan 2 kali 9 dibagi 4 sama dengan 9/18/4 sama dengan 4,5. Berikutnya, di sini ada soal 3/P sama dengan 5/6. Ya. 3/P sama dengan 5/6. Dapat kita kerjakan seperti di atas, tapi untuk mempersingkat waktu kita bisa pakai cara yang langsung. Yaitu kita lihat, ini kita coret, memudahkan. P itu sama dengan, yang tidak dicoret, 3 kali 6 dibagi 5 yang tidak dicoret. Ya. Kita dapatkan 18/5 sama dengan 3, sisa 3/5. Ya, itu cara langsung yang bisa kita pakai. Kita lihat contoh satu lagi. Ya. 3/7 sama dengan 8/Q. Ini yang ada Q-nya yang ditanyakan kita coret. Ya. Kita dapatkan Q sama dengan yang tidak dicoret 7 kali 8/3. Berarti sama dengan 56/3. Kita dapatkan 18 sisa 2 ya per 3. Nah, dengan memahami ini nanti kita akan mudah dan lancar di dalam menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Kita lanjut. Perbandingan berbalik nilai. Sebagai gambaran, ibu bermaksud membagikan 100 biji permen kepada anak-anak yang sedang bermain di halaman, yang masing-masing memperoleh bagian yang sama. Dengan rincian, jika banyaknya anak 2, maka bagian masing-masing 50. Jika anaknya ada 4, maka bagian masing-masing 25. Jika anaknya 10, maka bagian masing-masing 10. Jika anaknya 20, bagian masing-masing 5, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita lihat sebelah kiri, bagian kiri, semakin ke bawah nilainya semakin besar, sedangkan sebelah kanan untuk bagian masing-masing itu semakin ke bawah semakin kecil. Kita lihat nilainya, nilai perbandingannya. Kita misalnya kita bandingkan ini dan ini, ya. Kita dapatkan 2/4. Ya. Tahu kalau kita sederhanakan 1/2. Sedangkan yang bersesuaian sebelah kanan, kalau kita bandingkan 50/25. Kita peroleh ya 2/1. Kita lihat bentuk yang paling sederhana ini 2/1 dan 1/2. Jadi sama-sama 1 dan 2 tapi berkebalikan. Untuk meyakinkan kita lihat lagi di sini. Kita bandingkan 4/20 sama dengan kita sederhanakan 1/5. Yang sebelah kanan yang bersesuaian kita bandingkan juga 25/5 sama dengan disederhanakan bagi 5, 5/1. Kita peroleh perbandingan 5/1 dan 1/5. Jadi nilainya berkebalikan. Jadi nanti kalau kita ketemu peristiwa tentang
perbandingan berbalik nilai seperti ini dan kita mendapatkan nilai yang bersesuaian seperti ini, maka mesti akan berlaku bahwa A banding B ini akan sama dengan bukan C banding D. Kita lihat kalau 1/5 kan tidak sama dengan 5/1, tapi yang di sini harus dibalik. Jadi kita peroleh di sini menjadi D banding C. Nah, ini pokok ya, pokok. Jadi nanti dengan seperti ini nanti kita bisa menyelesaikan dengan mudah. Kita lanjut ke contoh soal. Ya, contoh yang pertama, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 9 orang selama 16 hari. Jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam 12 hari, maka diperlukan pekerja sebanyak. Ya, kita lihat di sini ada dua besaran yang dibandingkan ya. Di sini ada orang dan hari. Ya. Diketahui bahwa 9 orang itu dapat menyelesaikan selama 16 hari. Kalau mau diselesaikan 12 hari, berapa orang yang dibutuhkan? Misalnya A ya. Di sini kita lihat bahwa pekerjaan tersebut pengennya selesainya lebih cepat. Logika kita atau nalar kita mestinya butuh tambahan orang. Jadi ini semakin sedikit, ini semakin besar. Jadi perlu diketahui bahwa perbandingan itu senilai atau berbalik nilai adalah dari kandungan soalnya. Nah, kebetulan ini kita baru membahas perbandingan berbalik nilai. Jadi jelas ini ya, perbandingan berbalik nilai. Jadi kita dapatkan di sini 9/A. Karena perbandingan berbalik nilai, maka ini 12/16. Dengan cara seperti dicontohkan di depan, maka diperoleh A sama dengan 9 kali 16 dibagi 12. Kita bagi 4, dapat 4. Kita bagi 4 dapat 3. Kita bagi 3 habis. Kita bagi 3 dapat 3. Jadi ketemunya adalah 12 orang. Jadi jawabnya adalah yang A. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya, soal nomor 2. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu. Jika pekerjaan harus selesai 9 minggu, maka pekerja yang harus ditambahkan adalah hampir sama dengan soal nomor 1. Di sini ada hubungan antara pekerja, ya, banyaknya pekerja, dengan waktu, ya, dalam hal ini adalah minggu. Kita lihat di dalam soal, ya, 15 pekerja itu bisa menyelesaikan selama 12 minggu. Kalau ingin menyelesaikan 9 minggu, berarti berapa pekerja yang harus ditambahkan. Misalnya saya kasih simbol B, ya. Ingat, ini sama dengan peristiwa tadi ya, semakin pekerjaan pengen semakin cepat selesai, maka pekerjaannya harus semakin banyak. Jadi kita peroleh di sini 15 banding B itu sama dengan 9 banding 12 ya. Seperti biasa, B sama dengan 15 kali 12 bagi 9. Kita bagi 3, masing-masing kita dapat 4. Ini dapat 3, kita bagi 3 habis, kita bagi 3 dapat 5. Berarti kita peroleh B-nya adalah 20. Ingat, 20 ini bukanlah tambahan pekerja, tetapi 20 adalah keseluruhan pekerja yang dibutuhkan. Berarti tambahannya itu adalah 20 dikurangi asalnya 15. Jadi kita dapatkan yang dibutuhkan adalah 5 orang tambahan pekerja, ya. Ya, soal nomor 3, Bekti berbelanja ke pasar dengan sejumlah uang bermaksud membeli 12 kg telur dengan harga Rp20.000 per kilogram.
ternyata harga telur naik menjadi 24 kg, Rp24.000 per kilogram. Banyak telur yang dapat dibeli adalah, ya, di sini ada dua besaran. Yang pertama adalah berat, yang kedua adalah harga, ya, per kilo. Dengan 12 kg itu harganya 20.000. Harganya naik menjadi 24.000, maka telur yang diperoleh dengan kenaikan harga tersebut berapa? Misalnya saya sebut saja H. Maka kita perlu di sini harga naik dengan uang yang ada berarti mendapatkan berat yang lebih sedikit. Berarti lebih sedikit ini lebih besar perbandingan berbalik nilai. Jadi kita peroleh 12 per H sama dengan 24.000 per 20.000. Kita sederhanakan seperti biasa. H sama dengan 12 kali 20.000 dibagi 24.000. Kita peroleh ini, kita bagi, ya, dengan 4 dapat 5, kita bagi 4 dapat 6, bagi 6 habis, bagi 6 2. Kita peroleh 10. Berarti jawabnya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 4. Dalam satu kandang terdapat 35 ekor kambing. Makanan yang tersedia akan habis dalam 8 hari. Karena ada tambahan sebanyak 5 ekor kambing, persediaan makanan akan habis dalam, ya. Di sini ada dua besaran yang dihubungkan, yaitu antara banyaknya kambing dengan habisnya pakan dalam berapa hari, ya. 35 ekor kambing itu akan menghabiskan 8 hari. Karena ada tambahan 5 ekor, berarti di sini bukan 5 tetapi 40. 30 tambah 5 akan habis dalam berapa hari dengan 40 ekor kambing. Kita lihat di sini 35 per 40 dengan bertambahnya kambing berarti pakan akan lebih cepat habis, lebih besar, ini lebih kecil, berarti perbandingan berbalik nilai, ya. Kita sederhanakan perhitungannya. 35 kali 8 dibagi 40, ya. Kita bagi ini, ya, dapat 5, ini habis, bagi 5 habis, bagi 5 dapat 7. Berarti jawabnya adalah 7, yang B. Soal nomor 5. Sebuah pembangunan jembatan direncanakan akan selesai selama 8 hari oleh 30 orang pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai ditambah 10 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah, ya, di sini besaran yang dihubungkan adalah antara pekerja dengan hari selesainya pekerjaan, ya. Dengan 30 orang pekerja nanti bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 8 hari. Nah, ini sebelum pekerjaan dikerjakan ada tambahan 10 orang, berarti berubah rencananya menjadi 40 orang pekerja. Waktu yang akan diselesaikan menjadi berapa? Katakan ini saya sebut H. Kita tulis dulu ini 30 per 40 sama dengan tambahan pekerja, berarti penyelesaian pekerjaan akan lebih cepat atau ini lebih sedikit, berarti berbalik nilai. H per 8. Kita sederhanakan perhitungannya. H sama dengan 30 kali 8 dibagi 40. Kita bagi dengan 8 habis, yang bawah dapat 5. Ini bagi 5 habis, bagi 5 dapat 6. Berarti jawabnya adalah
6. Jadi kita peroleh jawaban yang A. Soal nomor 6. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan pekerja sebanyak 24 orang. Setelah dikerjakan 30 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal semula, maka banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Persoalannya mirip dengan sebelumnya, tapi di sini ada tambahan masalah atau peristiwa. Ya, kita lihat di sini yang dihubungkan itu adalah hari, ya, hari dan pekerja. 72 hari bisa diselesaikan dengan 24 pekerja. 30 hari bekerja nggak ada masalah, berarti pekerjanya tetap 24 orang, sisanya adalah 42 hari. Dan ini kalau tidak ada masalah bisa menyelesaikan pekerjaan dengan 24 pekerja. Ada di sini 6 hari dihentikan pekerjaannya, ya. 6 hari dihentikan berarti sisa 36 hari. 36 hari ini harus menyelesaikan pekerjaan yang semestinya diselesaikan 42 hari. Jadi kita ditanya ini. Jadi perbandingan atau yang kita bandingkan adalah ini, ya. Harus jeli ini diperhatikan, ya. 42 banding 36, perbandingan berbalik nilai X banding 24. Kita peroleh di sini, ya, X itu sama dengan 42 kali 24 banding 36. Kita bagi dengan 6 dapat 7, dapat 6, kita bagi 6 habis, kita bagi 6 4. Berarti kita peroleh 7 kali 4 28. Berarti tambahan pekerja yang diperlukan adalah 28 dikurangi 24. Jadi 4 orang pekerja tambahan. Ya, jadi jawabnya adalah C. Demikian untuk pembahasan tentang perbandingan berbalik nilai. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.